Kalau citra Budiman berubah negatif dan sudah nggak kredibel lagi, maka nilai Budiman pun jadi turun. Jadi nggak dipercaya publik lagi, tidak sekinclong yang diharapkan oleh Prabowo. Strategi Prabowo pun gagal total. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya pindah partai itu hal yang biasa ya. Saya kira sudah banyak sekali contohnya. Pemilihan partai itu kan berdasarkan kehendak masing-masing ya. Sama saja dengan kita masyarakat awam pemilih partai di pemilu. Mungkin 5 tahun yang lalu pilih partai A, lalu sekarang jadi pilih partai B. Ya nggak apa-apa, pasti ada alasannya. Begitu pula kader partai itu sendiri. Contohnya Ferdinand Huta Hayan. Dulunya Bang Ferdinand ini kader Partai Demokrat, pernah berseberangan dengan kita di Pilpres 2019. Tahun 2020 dia keluar dari Demokrat. Lalu pada awal tahun 2023 ini sempat mampir sebentar di Gerindra. Namun karena merasa kurang cocok, akhirnya Ferdinand Huta Hayan berlabuh di PDIP. Perubahan dan perpindahan itu sesuatu yang wajar ya. Begitu pula seandainya Budiman Sujatmiko mundur dari PDIP dan kemudian masuk jadi kader Gerindra, mungkin awalnya publik akan ribut juga, tapi tidak akan dihujat atau diolok-olok, yang pada akhirnya akan mendiskreditkan pribadi seorang Budiman Sujatmiko. Tapi kan kenyataannya, Budiman masih menjadi kader PDIP ketika dia dan para relawannya akhirnya menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Bukannya mendukung Capres yang diusung oleh partainya sendiri, PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Budiman bahkan tidak bisa memaparkan dengan jelas mengapa dia menganggap Prabowo lebih unggul ketimbang Ganjar Pranowo. Budiman hanya menyebut Prabowo adalah pemimpin yang strategik. Maksudnya mungkin memiliki pemikiran strategik gitu ya. Karena menurut Budiman, Indonesia butuh pemimpin yang bisa melihat kondisi global. Sementara Ganjar Pranowo itu, kata Budiman, tentu memiliki pemikiran strategik, tapi kekuatan dan daya magnetnya itu ada pada komunikasi populis. Namun, kata Budiman, kita butuh pemimpin yang strategik, bukan populis. Paparan Budiman itu bagi saya jadi mirip sama kata-kata Anies Baswedan, muter-muter nggak karuan. Masa Budiman nggak tahu kalau Duta Besar Norwegia ya pernah mendatangi Pak Ganjar untuk menjajaki kerjasama transisi energi. Energi itu kan isu global ya, dan ini Pak Ganjar yang didatangi. Artinya warga negara lain tahu bagaimana strategisnya pemikiran Pak Ganjar. Sementara Pak Prabowo itu mengurusi food estate kebun singkong saja gagal. Strategik dari Hong Kong. Emang nggak ada alasan lain yang lebih masuk akal gitu ya? Jadi ya wajar ya ketika publik melihat Budiman ini sebagai pribadi yang nggak jelas terkait dukungannya terhadap Prabowo. Budiman gagal menjelaskan perubahan besar dari idealismenya sendiri. Sebagai aktivis reformasi yang dulu jungkir balik melawan Orde Baru yang pernah jadi korban penculikan, tapi sekarang malah memuja dan mendukung Prabowo. Kalau saya bilang sih, Budiman ini jadi kayak minta diolok-olok gitu ya. Dia seakan menggali kuburan buat citra dirinya sebagai seorang politisi. Sampai saat ini status Budiman adalah masih menjadi kader PDIP. Kenapa nggak mundur dulu, lalu gabung ke Gerindra sekalian mendukung Prabowo nyapres? Di sini sebenarnya terlihat bahwa Budiman ini sedang berkelakuan seperti seorang agen propaganda Prabowo. Masih jadi politisi PDIP, tapi mendukung dan menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo bersama para relawannya. Kemudian, Budiman bisa-bisanya berharap agar dia tidak dipecat oleh PDIP. Budiman bilang bahwa pemecatan itu menyedihkan buat dirinya, bikin matanya berkaca-kaca, karena dia sudah mendukung PDIP sejak dia masih SD. Lah terus maunya apa dong? Dia sendiri tidak tegak lurus dengan PDIP. Ngawur kan ini ya. Tapi yang kedengarannya ngawur itu sebenarnya adalah sebuah strategi.
tugas Budiman sebagai agen propaganda Prabowo, membuat seakan-akan ada hubungan baik antara Prabowo dengan PDIP. Seakan-akan tidak ada perbedaan antara PDIP dengan Prabowo. Budiman sedang berusaha menyetir persepsi publik yang semuanya adalah untuk menyerang PDIP. Tujuannya ini ya, jika PDIP memecat Budiman, maka Budiman akan dianggap sebagai pihak yang jadi korban, dan PDIP akan dinilai sebagai partai yang zolim. Sementara jika PDIP tidak memecat Budiman, maka PDIP akan dianggap publik sebagai partai yang tidak akan konsisten mengusung Ganjar Pranowo, dan ada kemungkinan besar nantinya PDIP akan berubah pikiran, dan akhirnya akan mengusung Prabowo. Kedua kemungkinan itu bakal merugikan PDIP dan menguntungkan Prabowo. Kalau bukan agen propaganda, apa dong namanya? Akan tetapi, baik Prabowo maupun Budiman sama-sama tidak memperhitungkan PDIP dengan seksama. Dikira PDIP nggak paham dengan taktik yang sedang dijalankan oleh Budiman Sujatmiko. Awalnya, PDIP seakan mengikuti setirannya Budiman dengan mengumumkan akan memberikan ultimatum secara resmi kepada Budiman, yakni meminta Budiman mundur atau dipecat. Namun kenyataannya, ultimatum itu tidak juga disampaikan ke Budiman hingga saat ini. Yang terjadi adalah aib-aib Budiman makin terungkap. Misalnya, sindiran telak dari politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat yang memberikan ucapan selamat kepada Budiman sebagai cawapresnya Prabowo. Ini seakan menandakan bahwa ada sesuatu yang spesial yang didapatkan oleh Budiman dari Prabowo, menimbulkan pertanyaan dalam pikiran publik. Emangnya Budiman dikasih apa sih kok sampai belok ke Prabowo? Nah kan, politisi PDIP lainnya, Deddy Sitorus, bicara banyak soal aib-aib Budiman. Deddy menyamakan Budiman seperti orang yang berkhianat sama orang tuanya, terus minta tetap dapat warisan. Ini kan sebuah analogi yang bikin Budiman seperti orang yang gak tahu diri ya. Deddy juga mengungkap bahwa Budiman pernah meminta jatah menteri jika Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden di 2024. Permintaan ini disampaikan Budiman kepada Sekjen PDIP. Padahal soal pemilihan menteri itu kan hak prerogatifnya presiden ya. Ini seakan mengungkap bahwa Budiman itu bukanlah sosok idealis seperti yang selama ini jadi persepsi publik, melainkan sosok yang punya ambisi pribadi, seorang oportunis. Ada banyak aib lain yang diungkap oleh Deddy Sitorus, seperti adanya utang-utang Budiman yang dibantu oleh PDIP, dan isu bahwa Budiman akan mendapat jatah proyek di Kementerian Pertahanan senilai 200 miliar rupiah yang dia mintakan klarifikasinya dari Budiman. Video yang berisi pernyataan Deddy Sitorus ini sudah banyak beredar di media sosial. Budiman tampaknya jadi terpojok karena pengungkapan aib ini. Mau komentar? Bingung. Mau didiemin? Isu itu akan menjadi-jadi dan bakal jadi cap yang menempel di diri Budiman sampai masa mendatang. Bingung kan? Budiman juga tidak menyangka bahwa dia akan mendapat ledekan telak dari seorang Gibran di depan umum. Ini terjadi dalam acara yang digelar oleh PSI. Acara itu menghadirkan Gibran, Budiman, dan Yeni Wahid dalam satu panggung. Ketika Budiman menyebut PDIP sebagai partai kami, Gibran pun langsung menembaknya. Loh, gak jadi dipecat ya mas? Demikian tanya Gibran, sambil senyum-senyum. Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Ya itu aja lah ya. Ntar malah macam-macam nanti ya. Oke. Mas Budiman, karena nyebut partai kami tadi PD Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya mas? Ledekan itu disaksikan oleh para kader PSI yang memenuhi lokasi acara dan juga jadi berita media dan juga viral di medsos. Gibran seakan menyatakan kalau Budiman sudah tidak layak untuk menyebut PDIP sebagai partainya. Budiman ini dipermalukan sebenarnya. Cuma karena saat itu kan di depan publik, jadi Budiman berusaha pasang muka tebal aja ya. Saya bilang sih saat ini status Budiman memang sengaja digantung oleh PDIP. Selama digantung itu, aib-aib Budiman pun terbongkar. Itu bakal mempengaruhi citra dan kredibilitas Budiman yang selama ini dinilai sebagai sosok mantan aktivis yang idealis.
Kalau citra Budiman berubah negatif dan sudah nggak kredibel lagi, maka nilai Budiman pun jadi turun. Jadi nggak dipercaya publik lagi, tidak sekinclong yang diharapkan oleh Prabowo. Strategi Prabowo pun gagal total. Ini sebuah permainan politik ya, di mana Budiman terombang-ambing di dalamnya, kayak di kapal yang lagi kena ombak besar, jadi mabok laut. Akhirnya, Budiman akan kalah besar dalam permainan ini. PDIP kok mau dikadalin? Macam-macam aja ya. Begitulah akal-akalan propaganda yang gagal total. Kura-kura memang juara.